Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri dari DKVB NIM 21080650013. Pertemuan ke-13, The International The Graphic Style atau gaya desain Swiss. International Graphic Style dimulai pada tahun 1950-an di Swiss dan Jerman. Gaya termasuk kesatuan desain yang dicapai oleh organisasi asimetris pada gear yang dibangun secara matematis. Tipografi sans serif mengekspresikan semangat zaman yang lebih progresif. Ekspresi pribadi ditolak karena lebih universal dan ilmiah pendekatan untuk merancang pemecahan masalah. Kejelasan dan keturunan sangat ideal. Ernst Keller, De Bellemer, dan Max Bill adalah pionir dan penggerakkan. Akar gaya ditemukan dalam kurikulum School of Design di Basel, Swiss. Poster Ernst Keller, poster untuk Red Bull musim tidak bertanggal, menunjukkan simbolis gambar dan sederhana untuk geometris dengan warna kontras yang cerah. Tipografi font Arial adalah diperkenalkan pada tahun 1982 oleh Robin Nicholas dan Patrick Souders untuk monotipe dan sering bingung dengan Helvetica. Poster Armin Hoffman, poster untuk Herman Furniture Miller 1962, bentuk dan siluet dari kursi Herman Miller KD melalui ruang berlabuh ke format dan ketik dengan logo merah di tengah atas. Joves Muller Brockman, poster kesadaran publik tahun 1960. TP merah menyatakan kurang kebisingan, sedangkan foto secara grafis menggambarkan ketidaknyamanan penyebab keinginan kebisingan. Desain poster Jacques Lain Kese bekerja sebagai grafis designer untuk mengkaos lembaga teknologi. Dibuat lebih dari 90 poster. Rekaman mencakup antara tahun 1963 dan 1990. Postmodern selama tahun 1970-an. Referensinya modernisme ditantang, desainer muncul yang tidak takut untuk referensi gerakan sejarah dalam karya desain mereka. Desain grafis postmodern dibawa oleh desainer Swiss yang memisahkan diri dari gaya tradisional internasional. Tipografi gelombang baru Wolfgang Weingart. Tampilan tahun 1910-an dari grup Memphis di Milan, grup San Francisco de Michael, dan yang paling penting kedatangan Mastos di tahun 80-an. Di tahun 60-an, desainer Swiss TC memperluas batas-batas dari gaya internasional tanpa memberontak ke hadapannya. Itu akan berubah di tahun 70-an dengan pendekatan yang akan diketahui sebagai tipografi gelombang baru. Weingart mampu memecahkan aturan tipografi ahli karena mengenali mereka dan memahami mereka. Dipercaya pada Gutenberg pendekatan. Dalam hal itu, siswa harus memahami proses percetakan juga sebagai prinsip desain. Wolfgang atau Weingart mengajar di sekolah Basel Design dan menembuskan semangat baru ke dalam tipografi, ketertiban, dan kerapian yang diatur oleh master Swiss dari gaya internasional. Dan Friedman, siswa lain dari Weingart, mengajar di Yale dan memberi murid-muridnya ekstensif latihan tipografi. April German belajar dengan Weingart di Swiss, membuka studio di Los Angeles di tahun 90-an. Era desain ini melihat awal dari usia desain grafis membantu komputer bekerja dengan bentuk sejarah dan menjadi berubah selamanya oleh visual terhebat teknologi komunikasi sejak Gutenberg jenis bergerak menjadi cetak. Pertemuan 14, Corporate Identitas atau Visual System. Pengantar desain baik adalah bisnis yang baik adalah seruan dari desain grafis industri pada tahun 1950-an. Pemimpin perusahaan mulai memahami kebutuhan untuk mengembangkan perusahaan gambar atau identitas atau merek untuk membantu berhubungan dengan kelihatan dan beragam. Tanda atau logo hak milik telah digunakan selama berabad-abad oleh persekutuan dan pedagang
untuk mengidentifikasi barang di dagangannya. Tetapi sistem identitas di tahun 50-an jauh melampaui merek dagang dan simbol. Perusahaan diberi identitas visual yang didirikan diri mereka secara emosional dan audiens mereka. Identitas perusahaan Giovanni Pintori, Adriano Olivetti, putra dan pendiri Olivetti, mesin kantor diakui di kontribusi dan dari desain dengan promosi sukses dari perusahaannya. Giovanni Pietri merancang logotipe dan semua identitas perusahaan jaminan untuk Olivetti selama 30 tahun. Desain logo Norman Les, salah satu ahli desain citra perusahaan, memproklamirkan misi desainer untuk desain logo. Simbol harus menyampaikan dengan penyataan yang tentang aktivitas yang disajikan. Selain mudah diingat dan terbaca, harus didesain untuk digunakan dalam berbagai ukuran dan situasinya. Mendistorsi atau menyatukan dan membuat bentuk huruf baru desain logonya yang unik. Tidak ada bagian dari simbol atau logo yang dapat dihilangkan tanpa menghancurkan citra yang diciptakan. Identitas Platt, Gorman, dan Frank Only desain logo puzzle MTV tahun 1985. Logo dirakit atau dibongkar, dicairkan dan hancur tanpa kehilangan kemampuan untuk memverifikasi identitas.